Ternyata, luka Daryl sangatlah serius dan juga parah. Dia dirawat di rumah sakit selama 1 minggu, hingga akhirnya Daryl pun meninggal dunia. Dan ternyata, lokasi tempat panitia mendirikan tenda, lokasinya sangat disakralkan oleh penduduk setempat. Kisah ini adalah kelanjutan dari kisah mistis saat Diksar Sispala yang kemarin dituliskan oleh Yono. Kalau kemarin dari sudut pandang Yono, kali ini dari sudut pandang salah satu senior mereka yang bernama Aldi. Di tahun 2004 silam, Aldi merupakan senior dari Yono. Dia kelas 2, sedangkan Yono kelas 1 SMA. Aldi ini tergabung dalam Sispala angkatan ketiga Wonogiri. Saat itu sekolah mereka sedang mengadakan PLS alias pengenalan lingkungan sekolah. Di sana semua kegiatan ekstrakurikuler dipamerkan di depan siswa baru. Aldi pun ikut serta dalam kegiatan itu. Aldi dan teman-teman Sispalanya membuat bivak dari daun-daunan dan membuat seluncuran tali dari lantai 2 gedung sekolah. Dan ternyata para siswa baru banyak yang tertarik. Dari sekian banyak siswa yang tertarik, hanya tersisa 11 orang calon anggota Sispala Wonogiri. Yah, di tahun itu, citra buruk Sispala lumayan santer. Mulai dari pendaki yang hilang, sampai perbuatan anarkis saat diklat. Sehingga, banyak calon peserta yang akhirnya mengundurkan diri. Di bulan September tahun 2004, mereka semua berangkat menuju ke Gunung Batu di daerah Lembang untuk melaksanakan diksar atau pendidikan dasar yang akan diikuti oleh 11 calon peserta. Para peserta terlihat sangat bersemangat ketika akan melakukan diksar. Dan di sana, senior dari Mapala Unpad juga ada yang ikut untuk mendampingi kegiatan mereka. Para senior juga sangat bersemangat. Salah satu rekan Aldi yang juga senior, yang bernama Umar, dia bilang kepada Aldi, "Saatnya balas dendam, bro." Singkat cerita, di lokasi sudah ada Kang Andri yang berasal dari Mapala Unpad dan juga ada Setiawan, teman seangkatan Aldi. Mereka berdua memang sudah terlebih dahulu bermalam di lokasi untuk memastikan lokasi itu apakah aman untuk kegiatan diksar. Setelah sampai di sana, Aldi yang saat itu ditemani oleh Ayu dan Budi langsung memindahkan semua peralatan ke tenda panitia. Ketika baru sampai tenda, Budi dan Ayu langsung ngasih kode kepada Aldi. Mereka semua sudah tahu apa maksud dari kode tersebut. Si Aldi pun bilang, "Ya elah, baru nyampe udah ada begituan, mana masih siang juga." Para peserta pun dibariskan dan diberi arahan oleh panitia. Mereka mulai membuat tenda dari jas hujan, kemudian praktek untuk melakukan panjat tebing. Tujuan panjat tebing adalah untuk mencari siapakah di antara para peserta diksar yang paling layak untuk dijadikan danru alias komandan regu. Malam harinya para panitia itu pun briefing untuk memastikan acara long march agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Panitia pun dibagi menjadi beberapa tim untuk berjaga malam. Asep dan Aldi mendapat giliran jaga dari jam 1 hingga subuh nanti. Dan waktu itu masih sekitar jam 9 malam. Jadinya, Aldi dan Asep masuk ke dalam tenda dan istirahat sambil menunggu giliran mereka untuk berjaga malam nanti. Dan sialnya, malam itu Aldi tidak bisa tidur. Di sana Aldi hanya bisa merem-merem sambil mendengarkan suara teman-temannya yang di luar yang sedang berjaga. Dan sekilas, Aldi mendengar suara teman-teman yang lain seperti ada sesuatu yang terjadi. Aldi pun penasaran dan ingin segera keluar. Dan ketika Aldi baru mau membuka resleting tenda, Asep menahan Aldi. Dia pun bilang, "Jangan dibuka, Di, bahaya." Aldi pun tidak jadi keluar tenda dan kembali lagi untuk mencoba tidur. Singkat cerita, akhirnya tibalah giliran Aldi dan Asep untuk berjaga malam. Dan di sana, Aldi melihat raut wajah teman-teman yang tadi yang sudah jaga duluan. Mukanya seperti orang yang ketakutan. Ayu pun berbisik kepada Aldi, "Bro, hati-hati. Dari tadi ada cewek pakai baju putih diem di sana loh.
Kayaknya nungguin kamu deh. Aldi pun sangat kesal mendapat bisikan dari Ayu. Iwan dan Ayu hanya bisa cengengesan melihat ekspresi kekesalan Aldi. Ketika Asep dan Aldi sedang asyik ngopi sambil berjaga malam, tiba-tiba mereka melihat ada sosok perempuan berbaju putih yang terbang ke arah tenda peserta. Kemudian, sosok itu terlihat berputar-putar di sekitaran tenda, seperti mau merusak tenda. Dan belakangan barulah diketahui kalau ternyata salah satu peserta perempuan ada yang sedang datang bulan alias haid. Mereka berdua sebenarnya sangat takut melihat penampakan itu. Tetapi mereka tidak berani berteriak. Takutnya akan membuat panik para peserta, bikin heboh, dan malah terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Ya sudah, dia hanya bisa terdiam melihat penampakan dari makhluk tersebut. Singkat cerita, di pagi harinya, para panitia pun menyiapkan sarapan dan juga perbekalan yang akan dibawa untuk kegiatan Long March. Peserta pun dibangunkan, kemudian dibariskan dan diberi syal berwarna putih dan juga satu buah bendera organisasi Wonogiri. Panitia pun dibagi menjadi 3 tim. Tim pertama menggunakan mobil jeep dan langsung menuju ke lokasi perkemahan dengan membawa logistik. Tim kedua berangkat mendampingi siswa, sedangkan tim ketiga ditugaskan sebagai tim medis dan berjalan paling belakang. Tim pertama pun menggunakan jeep dan langsung bergegas menuju ke lokasi. Aldi dan Asep mendapat peran menjadi senior yang cukup baik yang seakan membela para peserta Diksar. Sebenarnya ini semua sudah mereka atur, ya agar peserta tidak merasa down mentalnya dan acara Diksar bisa menjadi lebih seru. Setelah perjalanan mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Bukit Unggul, para peserta pun diarahkan untuk menuju sungai dan mengisi botol air minum mereka. Selesai isoma, si ketua panitia pun mulai melakukan drama dan aksi penamparan peserta mulai dilakukan. Sekedar diketahui bahwa aksi penamparan ini masih dalam batasan yang wajar sesuai dengan standar pelatihan. Semua dilakukan sebagai shock terapi agar para peserta takut kepada para senior serta timbul rasa hormat dan juga saling menghargai, juga menanamkan rasa kebersamaan di antara para peserta. Kang Andre kemudian memberikan kode agar segera melanjutkan perjalanan. Kemudian, Kang Andre pun bilang kepada Aldi dan juga Budi, "Tolong diperhatikan 3 orang itu ya, Yono, Ahmad, dan juga Septi." Kang Andre tidak menjelaskan alasan kenapa hanya 3 orang itu yang harus mereka perhatikan. Di sana Aldi hanya bisa mengangguk, dan perjalanan kembali dilanjutkan. Dan benar saja, belum lama mereka berjalan, Yono dan juga beberapa peserta mulai terlihat sangat kelelahan. Yono pun meminta agar mereka istirahat sejenak. Nah, senior dari tim 2 ini melihat ke arah Kang Andri. Mereka seolah nanya, "Aman gak istirahat di sini?" Jadi Kang Andri ini, dia berperan penting dalam menentukan apakah mereka ini bisa beristirahat ataukah tidak. Kang Andri pun memberitahu kalau di jalur perbukitan Lembang itu masih sangat rawan. Ya meskipun sebenarnya ada jalur yang bisa dilewati oleh sebuah mobil, tapi saat itu suasananya sangatlah sepi. Kang Andri tidak mengizinkan mereka untuk istirahat di tempat tersebut, karena wilayah itu merupakan kawasan hutan bambu dan juga rawan kejadian aneh. Tim 2 pun akhirnya memarahi para peserta agar mereka terus berjalan hingga melewati hutan bambu. Dan tiba-tiba, Yono, dia terjatuh pingsan. Kang Andri pun berusaha untuk membangunkan Yono, dan Kang Andri bilang kalau Yono ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Kata Kang Andri, dia ini pingsan bukan karena kelelahan, tetapi karena ada sesuatu yang dia lihat tetapi tidak dilihat oleh orang lain. Mereka pun mulai membaca doa-doa dan berharap agar Yono bisa segera sadar. Tapi setelah 30 menit berlalu, Yono belum juga tersadar. Mereka semua mulai panik, terlebih para peserta perempuan. Beberapa dari mereka terlihat mulai menangis.
Para peserta juga sekarang sudah mulai ada yang merasa karirnya terasa sangat berat. Berbeda ketika pas di awal pendakian. Ada juga yang mulai merasa pusing kepalanya. Beberapa waktu kemudian akhirnya Yono pun tersadar. Dan yang anehnya adalah Yono yang awalnya terlihat sangat lemah. Ketika dia sudah bangun, dia terlihat benar-benar sangat berbeda. Dia terlihat sangat bersemangat. Dia seakan menjadi superhero bagi teman-temannya. Dia terlihat sangat kuat membawa beberapa keril milik peserta yang lain. Yono pun menjadi sasaran utama dari kemarahan para seniornya. Bahkan, dia paling sering mendapatkan tamparan dari para senior. Nah, di sana, Kang Andri pun memberitahu kepada tim 2 agar jangan terlalu berlebihan kepada para peserta. Karena pada saat itu, bukan hanya mereka yang sedang berjalan, akan tetapi ada beberapa makhluk halus yang terus mengikuti mereka sejak dari sungai tadi. Dan juga katanya, ada sosok kakek-kakek yang terus mengikuti si Yono. Singkat cerita sampailah mereka di lokasi utama Diksar. Di sana ternyata lokasinya sudah diisi oleh pendaki lain. Karena di sana sudah ada 2 tenda yang sudah berdiri. Jadinya, tim pertama mulai mencari lokasi lain dan sudah mendapatkan lokasi yang sepertinya cocok untuk dilakukan tempat Diksar. Tempatnya berupa lahan yang cukup datar dan dekat dengan aliran sungai. Akan tetapi waktu itu Kang Andri bilang kalau bisa jangan di tempat itu dan minta untuk dicarikan tempat yang lain saja. Tetapi teman-teman senior yang lain menolak. Dan ternyata tim 2 yang jumlahnya tidak terlalu banyak, mereka tidak terlalu suka dengan Kang Andri. Karena seakan-akan mereka terus diatur-atur oleh Kang Andri. Akhirnya ya sudahlah, mereka pun mendirikan tenda di sana. Peserta kemudian diperintahkan untuk kembali membuat tenda dari jas hujan. Setelah itu, mereka semua pun istirahat. Karena was-was setelah kejadian yang menimpa para peserta. Pada malam itu, panitia pun berinisiatif untuk menggelar pengajian. Ya biar amanlah kegiatan mereka. Keesokan harinya, kegiatan mereka cukup aman. Tidak ada kejadian-kejadian yang terlihat aneh. Singkat cerita di malam harinya, mereka semua sudah bersiap untuk melakukan kegiatan jurit malam. Para peserta dibawa satu persatu menuju ke lokasi jurit malam. Nah, Aldi merasa ada yang janggal karena Yono yang kayaknya sudah dibawa paling pertama. Tetapi mereka kembali melihat ada Yono di antrian para peserta. Dan ketika panitia bertanya kepada Yono, Yono ini jawab kalau dia nggak mau ditempatkan di lokasi pertama. Dia hanya mau ditempatkan di lokasi yang jaraknya lebih jauh dari peserta yang lain. Tepatnya di dekat pohon pisang yang saat itu hanya ada 3 pohon pisang di sana. Dan lokasinya cukup dekat dengan hutan bambu. Akhirnya, Iwan dan Asep pun mengantarkan Yono ke lokasi yang dekat dengan pohon pisang tersebut. Di sana terlihat wajah Iwan dan Asep yang terlihat sangat ketakutan. Setelah Iwan dan Asep ini mengantarkan Yono, mereka berdua berlari terbirit-birit ke arah tenda panitia. Kemudian Asep ini pun bercerita ketika pas tadi dia mengantarkan Yono, Iwan dan Asep melihat ada Yono di tempat mereka mengantarkan ketika pertama kali sebelumnya. Jadi mereka melihat ada 2 orang Yono. Dan ketika Yono sampai di pohon pisang, tiba-tiba Yono berubah menjadi sosok kakek-kakek. Jelaslah, Iwan dan Asep pun lari ketakutan. Mereka yang ada di tenda mendatangi lokasi jurit malam dan mau menceritakan kepada panitia yang ada di sana tentang kejadian yang dialami oleh Iwan dan juga Asep. Dan ketika mereka sampai di lokasi, Yono sudah tidak ada di sana. Semua panitia pun berhamburan, panik mencari Yono. Dan peserta yang lain disuruh untuk kembali ke tenda panitia. Semua panitia terus mencari Yono, bahkan setelah 3 jam mencari, Yono masih belum juga ditemukan. Kemudian, Kang Andri pun berinisiatif untuk menelpon salah satu guru mereka yang terkenal punya keahlian spiritual. Kemudian,
Kang Andri meminta agar para panitia berdiri di tempat Yono ditempatkan yang dekat dengan pohon pisang. Mereka kemudian bergandengan tangan satu sama lain. Kemudian mulai membacakan doa-doa yang mereka bisa. Dan tiba-tiba ketika mereka semua sedang khusyuk berdoa, pohon pisang itu yang jumlahnya ada 3 berubah menjadi sosok pocong, kemudian loncat ke arah atas, kemudian pocong itu pun menghilang. Dan ketika mereka semua menengok ke arah bawah, tiba-tiba mereka melihat Yono yang sudah terduduk dalam keadaan tidur. Mereka pun membangunkan Yono. Kemudian dibawalah Yono ke tenda panitia. Di sana, Yono masih belum diberitahu tentang apa yang sudah terjadi. Keesokan paginya, kegiatan pun dilanjutkan. Dan hari itu agendanya adalah kegiatan survival. Pada saat survival, para peserta itu dibebaskan dan para senior dilarang untuk melakukan kontak fisik. Ketika para peserta sedang melakukan kegiatan survival, para panitia sebagian menunggu di tenda, kemudian melakukan evaluasi. Di antara mereka, antara Iwan dan juga Daryl, mereka terlibat cekcok. Untungnya, tidak sampai terjadi baku hantam. Hal itu terjadi karena Iwan meminta agar Daryl jangan terlalu keras kepada para peserta. Di sana Daryl tidak terima, tetapi untunglah mereka dapat dipisahkan oleh Kang Andri. Setelah evaluasi malam itu selesai, mereka pun duduk-duduk di dekat api unggun. Nah, di sana Iwan berniat untuk foto-foto, tetapi entah kenapa kameranya mendadak tidak bisa dinyalakan. Padahal dia masih sangat yakin kalau baterai kamera itu masih sangat penuh. Ketika mereka masih asyik duduk-duduk di dekat perapian, tiba-tiba Kang Andri ini berteriak, "Awas!" Dan malam itu, semua panitia dibuat sangat terkejut karena mereka melihat dari arah utara ada pohon yang ukurannya sangat besar terlihat akan jatuh dan menimpa tenda mereka. Dan brak, pohon itu pun jatuh tepat di tengah-tengah lokasi tenda mereka. Pohon itu jatuh, diikuti suara teriakan kesakitan dari Daryl. Dan ternyata ranting dari pohon itu terkena tangan Daryl hingga tangannya pun terluka. Lukanya terlihat sangat parah dan juga serius, hingga darah bercucuran dari tangan Daryl. Malam itu mereka semua sangat panik dan juga ketakutan. Asep pun berinisiatif untuk menjemput para peserta dan meminta agar mereka untuk berkumpul di dekat tenda panitia. Malam itu juga diputuskan agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Mereka pun semua keluar hutan dan beristirahat di jalanan yang berbatu. Malam itu, suasananya benar-benar sangat mencekam. Tidak ada candaan di malam itu. Semuanya hanya bisa diam dan juga panik. Daryl juga masih terus berteriak kesakitan. Hingga akhirnya, mobil jeep pun datang untuk menjemput Daryl dan juga para wanita untuk segera dievakuasi. Sedangkan para peserta laki-laki dan juga beberapa panitia kembali melakukan long march di keesokan paginya menuju ke sekolah mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka pun semua selamat sampai di sekolah mereka. Kemudian, bagaimana dengan nasib Daryl? Ternyata, luka Daryl sangatlah serius dan juga parah. Dia dirawat di rumah sakit selama 1 minggu, hingga akhirnya Daryl pun meninggal dunia. Dan ternyata, lokasi tempat panitia mendirikan tenda, lokasinya sangat disakralkan oleh penduduk setempat. Jadi sebenarnya dilarang camping di lokasi tersebut. Intinya, mereka semua sudah melanggar aturan di sana hingga terjadilah semua kejadian tersebut. Dan 3 hari setelah wafatnya Daryl, Aldi dan juga beberapa teman yang lain dan juga juru kunci Gunung Manglayang kembali ke lokasi tersebut dan bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa yang tertinggal, sampah dan juga semacamnya. Dan anehnya, ketika sampai di sana, pohon besar yang sudah tumbang itu sudah tidak ada, akan tetapi bekasnya masih ada. Dan di sana, Kuncen itu bilang, pohon itu sebenarnya masih ada, tetapi sudah berbeda dimensi. Kemudian, Kuncen itu pun berpesan
Jangan merasa hebat dan juga berani di dalam hutan, karena hutan adalah tempat para lelembut. Jaga sopan santun dan juga taati peraturan. Jangan bikin perapian di dalam hutan, karena itu dapat mengganggu mereka dan juga hewan-hewan yang ada di sana. Tamat.